Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Florianus Hengkirato Esvil, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Impres Wengapu 3, Kecamatan Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 pada LPTK Santo Yakobus Merauke tahun pelajaran 2025-2026. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran sebagai bagian dari ujian kinerja saya. Dan pada video pembelajaran hari ini akan dilaksanakan pada kelas 4 dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Siap! Beri salam. Selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa mantap. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta Mas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami di perjalanan dengan pengataran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita berikan tepuk salut untuk Bas. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bas yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Christine. Silakan Christine. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Christine. Kita berikan tepuk salut untuk Christine. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk anak-anak. Guru akan mengecek kehadiran kita semua. Nama yang dipanggil, mengangkat tangan dan menjawab saya hadir. Fristia Tamu Ina Winingele, Hadir, Pak. Sebastiano Samuel Tai, Hadir, Pak. Yasinta Salsabella Maingiri. Hadir, Pak. Berarti hadir semua ya? Puji Tuhan. Masih semangat? Mari. Ya, Pak Guru belum lihat ada wajah-wajah semangat ini. Ayo kita bakar semangat kita semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat, ayo kita bakar semangat kita. 1, 2, 3. Oke, sudah semangat silakan duduk. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang baru. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, setelah tadi kita sudah berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita awali lagi pembelajaran kita ini seperti biasa dengan membuat kesepakatan supaya semuanya menjadi tertib dan aman. Baik, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Adakah dari anak-anak yang mau sampaikan kesepakatan kita hari ini? Apa yang ingin disampaikan? Ya, Bella. Tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Kesepakatan pertama, tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran berlangsung.
ini adalah kesepakatan kita bersama. Semuanya sepakat? Sepakat. Puji Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru. Bila minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keluarnya bangsa Israel menuju tanah terjanji. Siapa yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir? Musa. Nah, dalam perjalanan menuju tanah terjanji, di tengah perjalanan ada banyak peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Apa sajakah itu? Nah, salah satu peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, hari ini akan kita pelajari. Ya, salah satu peristiwa dalam perjalanan itu. Kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Dalam peristiwa kembalinya bangsa Israel menuju tanah terjanji, ada satu peristiwa, yaitu pemberian 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Jadi kita mengenal 10 perintah Allah, lalu kita mewujudkan atau kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi 10 perintah Allah ini tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai atau melanjutkan pembelajaran kita, Pak Guru mau bertanya dulu, apakah kita pernah mengenal aturan atau pernah dengar kata aturan? Pernah? Pernah. Di mana saja kalian mendengar aturan itu? Di mana saja? Coba Angelina Sedu? Di sekolah dan di rumah. Di sekolah dan di rumah. Ada lagi di tempat yang lain? Bastian? Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Jadi ada di rumah, ada juga di sekolah, ada juga di lingkungan masyarakat. Tetapi Pak Guru mau bertanya dulu, apakah kalian tahu apa itu aturan? Tahu aturan? Coba sebutkan apa itu aturan. Ya, Ceca, silakan. Kita supaya hidup damai dengan sesama. Pedoman bagi kita supaya hidup damai dengan sesama. Good. Kita beri tepuk tangan untuk Ceca. Ada lagi yang lain? Apa itu peraturan? Silakan. Dari ketiga jawaban temanmu ini semuanya adalah benar. Peraturan itu adalah pedoman, sesuatu yang membuat hidup kita menjadi tertib, disiplin, damai, dan tidak kacau. Oke. Kalau kita sudah mengetahui aturan, tadi ada yang mengatakan aturan itu pernah dengar di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kebetulan kita sekarang ada di sekolah, kan? Apakah di sekolah kita punya peraturan? Punya? Ya. Kalian tahu apa itu aturan yang ada di sekolah kita? Tahu? Ya, coba sebutkan beberapa contoh aturan yang ada di sekolah kita. Saya, Pak. Ya, Christian? Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Yeay, luar biasa. Ada lagi? Saya, Pak. Bastian, sekali lagi. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk Bastian. Ada lagi? Claudia? Jangan membuli teman. Jangan membuli teman. Tepuk tangan. Itu adalah beberapa contoh dari peraturan yang ada di sekolah kita. Apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada aturan? Christine? Kacau dan tidak disiplin. Kacau dan tidak disiplin. Luar biasa Christine. Ada lagi yang lain? Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang 10 perintah Allah tersebut, Pak Guru ingin kita sekalian
melihat video berikut. Kita dengan sikap tenang, kita menyimak video berikut ini. Dengan materi aturan di rumah dan di sekolah. Yuk, kita belajar bersama-sama. Sobat belajar, aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan bersifat memaksa kita untuk tertib dan disiplin. Sobat belajar, demikianlah video pembelajaran dengan materi aturan di rumah dan di sekolah kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, demikian video pembelajaran kita. Video ini berkisah tentang apa tadi anak-anak? Aturan di sekolah dan juga di rumah. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita menonton video tadi, Pak Guru ingin bertanya. Ya, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, sesuai dengan video tadi ya, masih ingat videonya? Masih. Yang pertama, mengapa perlu adanya aturan di rumah? Ya, Dian. Supaya hidup keluarga merasa tenang dan nyaman. Luar biasa, Dian. Tepuk tangan. Untuk lebih jelas ya, mari kita sama-sama membahas aturan ini, lebih khususnya tentang 10 perintah Allah itu dengan membaca Alkitab. Semuanya ada bawa Alkitab? Oke. Silakan kalau yang tidak punya Alkitab bisa bergandengan dengan teman. Yang lupa membawa Alkitab boleh bergandengan dengan teman. Oke, nanti kita seperti biasa kita akan baca secara bergantian ya anak-anak ya. Kita buka Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Gimana ini sudah? Oh iya, sudah. Sudah bisa buka Bastian? Bagaimana Mia dan Isti? Sudah ya. Kalian berdua juga sudah? Sudah. Oh iya. Ini Claudia juga sudah. Baik. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca secara bergantian ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Oke, kita lihat masing-masing. Saling berdekatan. Kalau yang tidak punya Alkitab, oh ya di situ belum. Coba ini pinjam. Nah, ini kalian boleh berdekatan, silakan. Nah, nanti lain kali harus bawa Alkitab ya. Kan Pak Guru sudah pesankan setiap kali pembelajaran agama harus bawa Alkitab. Oke, kita lihat semua bersama-sama bab Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Kita baca secara bergantian seperti biasa. Satu orang membaca satu ayat. Kita mulai dari dia. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Luar biasa, tepuk tangan. Tadi kita sudah membaca Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Berkaitan dengan judulnya adalah ke-10 firman Allah. Nah, selanjutnya anak-anak yang terkasih, mari kita akan seperti biasa kita berdiskusi di dalam kelompok. Dan kelompoknya ini Pak Guru buat yang baru ya. Ya, ini untuk kalian berempat, Airin, Pristi, lalu Kesia dan Cici akan menjadi satu kelompok, kelompok 1. Begitu juga kalian berempat menjadi kelompok kedua, dan kalian berempat menjadi kelompok ketiga, dan yang terakhir Bastian, Gian, Mia dan Isti menjadi kelompok 4. Nah, silakan yang depan bisa membalikan kursi berdiskusi bersama. Diusahakan untuk berdiskusi di dalam kelompok masing-masing ya, tidak mengganggu teman yang lain. Pak Guru akan membagikan lembar pekerjaan kalian.
Di tangan kalian, di kelompok kalian masing-masing itu sudah ada lembar pekerjaannya. Nanti seperti biasa kalian mengerjakannya, lalu nanti satu orang yang akan menyampaikan hasil diskusi. Ya, kelompok 1 sudah mulai bekerja, kelompok 2 silakan Bella. Nanti jangan lupa untuk menyebutkan ayatnya ya. Misalkan contoh, firman Tuhan atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ayat sekian sampai ayat sekian. Seperti itu ya. Lalu manusia dengan manusia. Ayat sekian sampai ayat sekian. Oke. Dan yang terakhir, tuliskan 10 perintah Allah berdasarkan teks yang sudah kamu baca tadi. Apa saja? Diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 10. Bagaimana? Ada kendala? Bagus Cici. Kayat. Dan juga teman-teman yang lain membantu Cici untuk menemukan jawabannya. Apa ada kesulitan? Oh iya, wah luar biasa. Nomor 2 ya, kelompok dari Cici. Untuk kelompok 4 sudah ya, kelompok 4 sudah nomor 3. Kelompok 3 juga ya sudah mengerjakan nomor 3 juga. Lalu kelompok 2 sudah sampai mana? Bella, ya sampai nomor 3 juga, luar biasa. Dan kelompok 1 sudah sampai nomor berapa kah? Ya? Oh ya, kelompok 1 masih di nomor 2. Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Kita mulai dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ya, dibaca Indonesia. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, silakan bahas. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Temukan dari nomor 1 adalah dari bab 20 ayat 3 sampai 5. Bab 20 ayat 3 sampai ayat 5. Dan yang kedua, temukan firman Tuhan atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan itu dari bab 20 ayat 16 sampai 17. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bas. Pastinya bersama dengan teman-teman. Dan nomor yang terakhir, tuliskan 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci di atas. Oh ya, menggunakan kitab suci, silakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang mempunyai sesamamu itu. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Bastian bersama teman-teman. Kita beri tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, Mas bersama teman-teman silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita beri aplaus untuk
untuk kelompok 3. Christine bersama dengan teman-temannya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dari bab 20 ayat 3 sampai 5. Bab 20 ayat 3 sampai 5. Nomor yang kedua, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dari bab 20 ayat 16 sampai 17. Bab 20 ayat 6 sampai 16 sampai dengan 17. Luar biasa. Dan yang ketiga, tuliskan 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Jadi anak-anak yang terkasih, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kita di dalam kelompok, sekali lagi Pak Guru ingin menyampaikan bahwa teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 2, 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat akulah Tuhan Allahmu. Jadi dimulai dengan kata akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi diawali itu artinya Tuhan ingin mengatakan bahwa akulah ini, bukan Pak Guru ya, akulah Tuhan Allahmu. Karena apa? Karena 10 firman itu turun, kehidupan bangsa Israel itu sangat kacau. Makanya Tuhan memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel. Tetapi bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita juga sebagai orang Katolik. Perintah yang pertama ini, perintah yang pertama nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini mengatur hubungan kita dengan Tuhan, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan perintah nomor 4 sampai perintah yang ke-10 mengatur hubungan antara kita dengan manusia dengan sesamanya. Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah kita sudah mengikuti perintah Tuhan? Sudah? Apakah di sini ada yang pernah melanggar? Pernah ada? Ada. Pak Guru sangat yakin pasti ada. Dan apakah ketika kita berada di rumah kita mengikuti perintah orang tua? Kalau Bas, bagaimana Bas? Kadang-kadang saya mengikuti, kadang-kadang juga saya tidak mengikuti. Contohnya seperti apa Bas? Misalnya? Mama suruh ini, Bas, Sapporo masih dah bersih. Kadang-kadang saya juga beli, Mama masih capek dari sekolah. Oke, iya. Jika orang tua meminta tolong Bastian, tolong sapu rumah, sama si capek. Jadi kita juga kadang-kadang kita bisa melanggar. Oke. Nah, apakah kita juga mematuhi peraturan yang ada di sekolah? Sedikit melanggar. Oh, sedikit melanggar. Ya, Sela, contoh aturan apa yang pernah engkau langgar di sekolah? Misalkan, contoh. Kuat, lebih keras, Pak Guru tidak mendengar. Tidak sengaja buang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi habis makan, beli permen di kantin, toh? Iya. Beli permen, buka permennya, makan dan buang. Ya, itu juga contoh melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah,
Orang tua dan guru sangat mengasihi kita, oleh karena itu mereka mengharapkan kita, Pak Guru dan juga orang tua kalian itu sangat mengharapkan kepada kalian semua boleh mengikuti segala aturan. Ingat, aturan itu bukan untuk membuat kalian itu terikat atau menjadi tidak bebas. Tidak. Aturan itu sekali lagi supaya membuat kita hidup menjadi damai. Kan tadi sudah disampaikan, kalau tidak ada aturan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kacau, tidak nyaman, tidak disiplin. Kalau sudah tidak nyaman, tidak disiplin, bagaimana kalian bisa belajar dengan baik di sekolah, ya kan? Begitu juga di rumah, kalau tidak ada aturan, rumahnya menjadi kacau. Bapak buat seperti ini, mama buat seperti itu, anak buat yang lain. Nah, akhirnya keluarga pun menjadi tidak harmonis. Anak-anak, sebagai tugas untuk kalian, nanti kalian sampai di rumah, bukakan kembali buku Alkitab kalian masing-masing. Bab kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 13. Kalian tulis itu secara baik, bila perlu diukir ya, pakai buku gambar. Peraturan dari nomor perintah 1 sampai dengan perintah yang ke-10. Nanti kalian boleh beri bingkai. Misalkan contohnya kalian misalnya di print ya, di print kalian cetak 10 perintahnya, lalu di pinggir-pinggirnya itu diberikan bingkai, atau kalian boleh menggambar. Atau kemarin itu seperti Christine ya, itu pekerjaan sebelumnya tuh Christine menempelkan banyak stiker-stiker yang imut-imut yang lucu seperti itu ya. Nanti boleh dibuat seperti itu, oke? Sampai di sini mengerti? Ada pertanyaan anak-anak? Iya. Sekali lagi terima kasih banyak anak-anak karena sudah boleh terlibat dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menutupnya dengan doa. Sekali lagi Pak Guru minta kesediaan Bas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Boleh kita semuanya berdiri? Kita menghadap ke depan, kursinya dibalik. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam proses belajar mengajar kami ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami di perjalanan, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Beri salam. Selamat siang Pak. Selamat siang teman-teman. Salam perjuangan merdeka. Terima kasih anak-anak. Bas, silakan kembali ke tempat duduk. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tepuk semangat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan kita boleh beristirahat. Salam. Shalom.